Nah, itu ada pilihan Got It, pilih yang Got It, Mbak, yang sebelah kanan. Ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talks pada kesempatan malam hari ini di hari Rabu malam ya. Seperti biasa di malam hari ini kita ada agenda diskusi dengan salah satu member yang ikut program mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager, anxiety maupun psikosomatis, dan alhamdulillah beliau juga sudah merdeka. Dan malam hari ini saya hadirkan ke hadapan teman-teman agar bisa sharing-sharing, agar bisa diskusi ke teman-teman semuanya. Dan yang paling keren, nanti teman-teman bisa mempraktekkan juga apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Karena tadi sebelum kita diskusi ya teman-teman, salah satu bocorannya yang cukup keren adalah bobotnya udah cukup lumayan ya naiknya ya teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, nanti resepnya apa? Silakan teman-teman kepoin ya ke narasumber kita malam hari ini. Oke. Silakan perkenalan dulu Mbak Iyut kepada teman-teman, asalnya dari mana, terus kemudian mungkin bisa diceritakan terkait dengan sejarah sakitnya dulu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yud Yunus, tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pertama-tama lihat Mas Alvin itu, mungkin itu udah jalan dari Allah juga ya, karena waktu itu juga saya sakit itu mulai bulan Juli 2021 kalau nggak salah. Pas Udah. COVID ya itu ya Mbak ya? Ya itu pokoknya udah Idul Adha, hari Idul Adha pokoknya. Terus gitu apa ya, kok udah ke dokter, udah kemana kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah pas lihat postingan Mas Alvin bahas tentang senyum 37 itu. Kok penasaran ya, 37 itu apa ya? Oke, Terus oke. aku ikutin terus, ada YouTube-nya tuh. Klik YouTube-nya, di sana ada gitu penjelasan bahwa ini 37 itu seperti ini. Aku praktekkan tuh Mas. Makanya pas begitu aku praktekkan kok ada perubahannya juga ya. Dari sana aku pengen ikutan deh gitu. Saya aja nggak percaya kok bisa sih. Masa sih pakai buku bisa sembuh gitu ya. Tapi Oke, setelah oke, oke. mencoba 37 langsung ya alhamdulillah gitu. Ada perkembangannya gitu ya Mbak ya? Iya. Oke deh. Itu nanti kita akan bahas lebih detail ya Mbak. Tadi saya mau bahas poin penting yang Mbak Yud pernah sampaikan di mentoring itu ya. Pertama tadi terkait powerfulnya senyum 37. Terus kemudian saya ingat banget bahwa Mbak pada waktu diskusi itu menyampaikan kok kayaknya ketika kita berubah jadi lebih positif, orang-orang di sekitar kita kok kayaknya juga jadi positif juga. Nah, itu kan sebenarnya ada sangkut pautnya ya Mbak Yud ya. Jadi ketika kita berusaha positif gitu kan, rutin senyum 37 terutama, orang-orang di sekitar kita tuh kayaknya juga jadi baik juga, jadi positif juga gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa gitu kan, nanti kita akan bahas itu juga. Nah, terkait dengan sakitnya Mbak, berarti sakitnya mulai bulan Juli. Nah, ketika periksa ke dokter, apa yang disampaikan dokter pada waktu itu Mbak? Diagnosa awalnya seperti apa? Aku tuh kena tukak lambung katanya gitu ya. Terus asam lambungnya juga. Terus kan ada di sini juga di tenggorokan agak kayak mengganjal gitu. Katanya itu GERD katanya gitu ya. Pokoknya jadi borongan gitu loh Mas. Borongan Udah berarti ya? Tukak lambung, GERD juga ya? Terus? iya. Nah, udah gitu ada berapa kali aku berobat terus-terus gitu. Terus udah soalnya nggak ada ininya gitu ya. Aku juga ke minum-minum beli-beli madu yang gitulah ya Mas ya di online kayak gitu. Udah habis berapa botol lah gitu. Masih juga kerasa juga. Terus ke apa apa itu namanya kayak herbalis kayak gitu ke itu coba juga hampir berapa ya 1 minggu sekali terapi kayak Terapi gitu. gitu ya maksudnya ya? Nah iya. Oke, oke. Uh, ketiga apa ya 3 kali kalau nggak salah gitu kan. Di sana udah aku nggak tuntasin. Aku udah mikir gitu ini gimana ya. Nah selama aku berpikir itu ya alhamdulillah gitu. Mas Alvin lewat lah gitu. Gitu. Nongol ya di Facebook ya gitu ya? Iya ada ngelewat di beranda. Ini apa ya? Kok kayak jalannya aja aku ya lagi nunggu-nunggu ternyata ada postingan yang ini bagus banget gitu. Aku makanya penasaran gitu. Oke, berarti tukak lambung, kemudian asam lambungnya tinggi sama GERD ya, karena tenggorokannya nggak enak. Kata dokter gitu ya, Mbak. Sensasi apa sih yang sebenarnya paling sering Mbak Yud rasakan pada saat itu, Mbak? Aku sering banget itu sesek di sini.
rasa sesak gitu. Makanya nggak berpikir kalau aku tuh punya GERD apa, nggak tahu. Pokoknya kok aku nggak punya sesak napas, tapi kenapa sih di sini nggak enak banget gitu, kayak ada apa. Ya, pokoknya tidur nggak enak gitu, mas sesak aja gitu. Kalau ulu hati sakit enggak sih gitu. Cuman lebih ke sesak aja. Pada waktu itu Mbak tahu nggak kalau itu GERD Mbak? Atau mungkin berpikiran Enggak, yang lain malahan? sinyalnya kurang bagus. Nah pada waktu itu Mbak belum tahu kalau itu GERD ya? Halo? Dengar suara saya Mbak? Mbak Yud? Dengar nggak suara Hilang-hilang saya? gitu. Iya, Hilang-hilang ya, tapi bentar. hilang-hilang. Oke, sorry. Nah pada waktu itu Mbak Yud tahu nggak bahwa itu GERD itu Mbak? Halo? Bisa dengar suara Iya, saya Mbak? Bisa dengar nggak sekarang? maaf, barusan ya, sekarang udah, sekarang bisa. Bentar. Sekarang udah jelas? Udah. Oke. Nah pada waktu itu Mbak tahu nggak bahwa itu ada gejala GERD juga? Bahkan GERD apapun Mbak udah tahu belum pada waktu itu? Nggak tahu. Aku tahu GERD itu setelah aku terima buku dari Mas Alvin. Kalau GERD itu seperti ini seperti ini. Oh, ternyata aku ada tiga-tiganya waktu itu gitu. Oh, ketika yang diagnosa awal itu ya, Ya, yang ya. ngecek ke dirinya sendiri, lebih banyak Uh-uh. sensasi yang mana gitu ya. Kita Iya tuh lebih itu. cenderung kemana gitu. Ternyata tiga-tiganya Iya. ada gitu ya. Oke, oke, oke. Borongan bener berarti ya, Mbak Iya. Yud ya. Iya. Oke. Tenggorokannya nggak enak, nafasnya sesek. Dokter pada waktu itu cuma bilang Mbak itu kena GERD, asam lambungnya naik gitu kan. Kemudian ya seperti biasa lah, pasti konsumsi obat gitu ya. Iya. Ada efeknya nggak pada waktu itu Mbak? Yang dirasakan apa? Maksudnya perkembangannya apa? Perkembangan sih enggak ya. Aku juga selama berobat itu ya makan pasti salah gitu. Ya karena memang mindsetnya itu loh Mas ya yang belum ini. Jadi selama 7 bulan itu aku makan bubur, kalau nggak makan bubur ya tim gitu. Karena memang di pikiran juga sakit gitu kayak gitu kan. Oke, Oh oke. mungkin karena ini. Gitu. Nah, Makan bubur terus 7 bulan? iya, Itu Mbak lima 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 memutuskan 5 bulanan ya, ya? iya. Mbak memutuskan makan bubur terus itu karena memang takut, ketika makan nasi sensasinya datang, atau memang mengikuti saran dari tenaga kesehatan yang menyampaikan Pak nggak boleh makan nasi gitu? Iya, salah satunya itu menuruti Oh, saran oke. kesehatan. Terus Hmm, memang hmm, yang hmm, aku hmm. rasakan waktu itu juga gitu, Mas. Kalau mungkin makan yang agak ini tuh jadi kerasa apa gitu, ada sensasi gitunya juga gitu. Tapi begitu Hmm, hmm. itulah ikut mentoring itu dihilangkan ininya gitu. Pokoknya makanan itu nggak ada yang salah gitu. Ya dari sana Oke, oke. positif itunya itu. Positif itunya. Oke. Selain tenggorokan yang mengganjal, nafasnya berat, apalagi yang paling sering dirasakan, Mbak? Keliengan mungkin Oh iya, atau kelayangan. Ya, iya Mas, kelayangan. Waktu itu ingat pertama kali jadwal mentoring sama Mas Alvin. Pas kedua kalinya aku tuh waktu itu langsung pergi ke pasar kan, karena memang dulunya kelayangan nggak berani, tapi aku langsung buktikan dalam pertama kali mentoring. Pas mau kedua jadwal itu aku nggak ikut karena memang telat dari pasar waktu itu kan. Aduh Oh iya gimana ya. nih? Aku langsung buktikan karena memang semangat waktu itu, semangat banget gitu loh Mas. Aku pasti sembuh gitu gitu. Sempat tertunda lah waktu itu kan untuk kedua kalinya itu. Oke, oke, oke. Itu padahal baru pertama kali mentoring dan kita belum diskusi ya berarti, Mbak? Udah pertama kali Mas. Pertama pas mau kedua itu aku langsung pergi ke pasar itu waktu Oh, itu. oh ya ya yang diskusi ke berapa ya? Ke 11 kalau nggak salah ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini keren loh, teman-teman. Artinya apa? Tadi Bayut menyampaikan kalau punya semangat, kalau punya tekad yang kuat, kayaknya nggak akan ada halangan rintangan yang mengganggu kita lagi ya, Mbak ya. Sensasi itu kayaknya Iya, kan kalah semuanya kan gitu ya, Mbak ya. Cuman iya. permasalahannya adalah untuk memiliki cara berpikir tekad yang kuat, mentalitas seperti Mbak Yud itu yang nggak mudah, Mbak. Kan gitu ya. Karena rata-rata teman-teman yang sakit itu pasti nggak berpikir kayak gitu. Yang dipikirkan tuh pasti bukan dia semangat untuk ke pasar nunjukin bahwa saya tuh beneran saya tuh enggak. Yang dipikirkan kan nanti kalau ke pasar gimana kalau pingsan, ke pasar nanti gimana kalau tiba-tiba sesak napas, ke pasar gimana kan gitu kan ya. Iya. Itu yang jadi tantangan besar sebenarnya. Tapi
ketika teman-teman termasuk Mbak I tadi udah menyampaikan bisa melawan itu, wah itu sebenarnya sudah memupuk rasa percaya diri kita bahwa kita tuh sebenarnya nggak sakit gitu kan. Sempat divonis kecemasan berlebihan nggak Mbak? Kalau berlebihan sih enggak, tapi kecemasan ada kan, takut mati, takut gitu, iya, ya ada. Sempat begitu, sempat Mas, karena memang nggak ada apa ya, waktu belum ikutan gitu ya, belum ikut mentoring, jadi bingung aja gitu, ini kenapa ya, sakit ini kenapa ya, kok jadi banyak melamun kayak gitu loh Mas, jadi semangat nggak ada. Karena sensasinya banyak, jadi mikirnya kemana-mana gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Mungkin saya sambil mikirin sih, pada waktu sakit dulu ketika sesak napasnya berat, mungkin Mbak nggak tahu kalau itu GERD, ya taunya mungkin paru-parunya lah atau apa gitu kan ya. Mesti Iya. mikirnya gitu ya dulu pertama kali ya. Iya, aku nggak tahu GERD itu, nggak tahu sama sekali GERD itu apa. Yang tahu aku asam lambung, tukak itu aja, nggak ada ada kesini gitu, nggak tahu gitu justru. Aku mungkin malah mungkin aku punya jantung ya, apa gitu gitu, jadi kemana-mana gitu. Oke. Loh, kenapa kok berpikir ada gejala sakit jantung juga Mbak? Jantungnya sering nggak beraturan ya, berdetaknya berarti? Karena dada juga kadang kan berdebar kayak gitu. Kayak disetrum gitu ya, sengkring gitu ya rasanya ya. Ya kan tembus ke belakang juga ada gitu loh Mas, gitu kan sakit. Apalagi kan waktu itu lagi strain-strainnya COVID gitu kan. Jadi yes, betul. mikir juga ke sana. Udah deh pikirannya jadi cabang-cabang gitu. Oke deh. Nah, kita balik sedikit ke kondisi Mbak waktu di pasar tadi. Mbak kan mengalahkan self-talk negatif di kepala Mbak ya. Terus kemudian pada saat itu pun mungkin keliangannya belum sepenuhnya hilang atau mungkin bahkan masih agak berat. Nah, gimana sih sebenarnya cara Mbak untuk melawan itu gitu Mbak? Terutama keliangannya itu loh. Iya, waktu itu aku nggak berani pergi sendiri, masih diantar suami minta. Tapi pengen membuktikan kalau aku tuh bisa gitu. Memang aku pegangan dulu, awalnya aku pegangan gitu ya Mas, sambil keringetan dingin. Loh, tapi enggak, aku bisa gitu. Nah pas udah dari pasar itu semakin yakin, enggak ya ternyata enggak pingsan gitu. Makin semangat lah. Dari sana minta support dari suami, aku pengen coba sendiri ya gitu. Ternyata takut sih awalnya, tapi pas dicoba naik motor sendiri, alhamdulillah bisa gitu. Oke. Nah, benar-benar ada keliangan nggak Mbak? Mungkin ada cuma lewat aja atau benar-benar kerasa banget? Kalau waktu itu udah mencoba ke pasar terus mencoba sendiri ada sedikit, tapi aku lawan terus enggak ini cuman sugesti aku, ini ketakutan aku aja. Aku sehat kok, aku sehat gitu. Asik, mantap. Nah, itu loh yang keren. Masya Allah deh. Itu yang keren tuh itu Mbak. Intinya kalau saya melihat dari Mbak itu adalah Mbak tuh tekadnya kuat. Terus kemudian apa ya? Motivasi positifnya tuh yang paling dominan, Mbak. Iya. Jadi itu yang membuat Mbak progresnya luar biasa banget dan itu yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya ya. Nah, beda cerita kayaknya ya, sebelum Mbak sering nyimak live saya mungkin atau nyimak video YouTube saya di SMA di Solution gitu kan ya. Dulunya mungkin masih hobi yang ngeluh lah ya, yang seperti itulah ya Mbak ya. Betul ya kayak gitu ya Mbak ya. Karena ngeluh, negatif thinking, overthinking itu pasti satu paket. Iya. Lebih banyak nangis ya Mas ya. Memang lebih banyak nangis malahan. Iya. Kalau ngeluh terus lebih ke bukan ngeluh sih, cuman ya Allah sakit gitu. Iya ada gitu ya Mas ya. Oke. Sebenarnya apa ini teguran atau apa gitu ya Mas ya. Terus saja gitu. Tapi kalau misalnya ya itu kecemasannya itu aku takut mati gitu. Padahal gitu ada gitu ya. Tapi nggak terlalu ini karena memang apa ya Mas ya. Di samping itu kan nggak terlalu udah deh sebelum ikut mentoring juga aku nggak ini aku cuman sakit biasa gitu ada gitu aja. Tapi lebih karena memang belum bisa mengelola pikiran itu jadi ya sering nangis aja gitu. Intinya mendramatisir kondisi yang dialami gitu ya Mbak ya. Ya betul. Sebenarnya tadi Mbak bilang takut mati ataupun yang lainnya. Iya kita memang akan ngalamin itu. Cuman kita udah bayangkan tuh yang enggak gitu ya. Nanti kalau mati nanti anakku gimana, suamiku gimana, oh yang gimana gitu kan. Jadi kita terlalu banyak mengafirmasi
self talk negatif yang dipancing dengan kalimat tanya. Aduh gimana ya, gimana ya kan gitu ya Mbak ya. Nah, ketika di mentoring, terutama di buku saya kan juga saya tulis ya itu ya Mbak ya. Kita tidak boleh mengafirmasi pikiran kita tuh dengan kalimat yang negatif, dengan kalimat tanya, termasuk kalimat gimana ya. Bagaimana cara Mbak untuk bisa melepaskan semua itu, Mbak? Padahal itu kan tantangan yang paling besar gitu dari dalam diri Mbak Yud pada waktu itu. Gimana Mas? Bisa diulangi? Jadi bagaimana cara menghilangkan kalimat-kalimat yang aduh gimana ya ketakutan itu sehingga Mbak memutuskan oke, aku harus seperti ini. Aku harus ngelakuin semua yang ada di buku 5 langkah ini gitu kan, 5 langkah ampuh ini dan aku juga harus ngelakuin semua yang ada di buku action plan ini di program mentoringnya. Nah, gimana cara Mbak memutuskan untuk oke, pokoknya aku harus ngelakuin ini. Apa yang Mbak pikirkan pada waktu itu, Mbak? Yang utama aku punya keluarga, punya anak, punya suami gitu ya. Itu yang bikin aku semangat untuk aku tuh harus sehat gitu. Aku nggak boleh seperti ini terus gitu. Terus aku punya planning apa tuh Mas namanya? Planning hope itu ya? Future hope itu ya? Nah ya itu aku pengen seperti ini. Aku pengen kayak dulu lagi, pengen kayak beraktivitas biasa gitu. Terus pengen ngantar anak juga, pengen ikut pengajian majelis taklim kayak biasa juga gitu, kayak dulu deh gitu, pengen pokoknya aku tuh kangen dengan kegiatan-kegiatan aku sebelum aku sakit gitu. Nah dari sana pas begitu aku baca-baca panduan Mas Alvin gitu ya di ini, itu ada terus semangat aku terus gitu. Terus kata Mas Alvin kan tulis semuanya tulis ya, aku tulis gitu, aku baca lagi, semakin semangat gitu. Terus support juga dari keluarga gitu, dari suami terutama. Itu alhamdulillah gitu. Makanya apa semakin berkobar-kobar gitu ya, pengen cepat-cepat merdeka. Dan ternyata betul. kecepatan merdekanya ya alhamdulillah lah itu. Betul, alhamdulillah deh. Nah, itu kan gini ya Mbak, ketika Mbak sakit, pasti Mbak nggak pernah berpikir apa yang pengen dilakukan ketika sembuh. Dulunya ya, mungkin sebelum ikut mentoring atau sebelum praktek buku saya. Yang dipikirkan ya hanya ya tadi takut mati lah apa-apa gitu kan. Nah, kenapa teman-teman ketika praktek buku saya ini gitu kan, 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung mageran hati ini maupun ketika ikut mentoring, saya minta teman-teman untuk menulis semua yang pengen teman-teman lakukan ketika sembuh gitu kan. Tujuan utamanya, bahkan yang paling utama adalah mengalihkan fokus teman-teman agar nggak mikir lagi soal sakitnya gitu loh. Tapi yang dipikirkan adalah aku harus sembuh dan aku harus mewujudkan ini. Pengen ke pasar lagi, jalan-jalan nyaman lagi, nggak takut lagi, bisa ngantar anak sekolah misalkan, terus ya jajan di pinggir jalan misalkan di warung lah, beli bakso ibarat kata kayak gitu sama suami aman gitu kan. Nah, itu hal-hal kecil yang harus teman-teman afirmasikan terus. Nah, ketika yang itu yang dibayangkan, karena pikiran kita ini kan ya bekerja berdasarkan apa yang sering kita fokuskan di pikiran gitu kan, itu cepat jadi kenyataan, seperti yang disampaikan Mbak Yud. Nah, permasalahannya kalau teman-teman itu pengen jadi kenyataan, tapi yang dipikirkan adalah, aduh kok masih sakit, aduh gimana ini, aduh kambuh lagi, aduh sensasi lagi gitu, ya itu nggak akan cepat jadi kenyataan teman-teman. Kenapa? Karena fokus Anda dengan impian Anda itu beda. Nah, salah satu contoh yang disampaikan Mbak Yu tadi adalah ketika sudah menulis semuanya, akhirnya fokus di pikiran itu jadi melihat apa yang ditulis itu. Maka itu loh pentingnya kita menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita inginkan juga. Satu, biar kita tahu diri kita sendiri dulu. Kemudian yang kedua adalah kita tahu kalau kita udah sembuh, udah sehat meskipun belum 100%, ada hal positif yang akan kita lakukan gitu loh. Ada hal produktif yang mau kita lakukan lagi. Nah, itu yang jauh lebih penting teman-teman semuanya. Dan Mbak Yud berhasil melakukan itu. Ketika Mbak memutuskan berangkat ke pasar sendiri, apa respon suami Mbak? Loh kan kamu masih sakit gitu ya paling ya? Atau gimana? Iya betul. Pertama kan suami tipe orang yang khawatirannya banget ya gitu. Dia bilang juga, aduh gimana nanti katanya gitu. Udah deh di rumah aja kayak gitu. Enggak, aku harus coba gitu kan. Karena aku pengen tahu sebatas apa keberanian aku gitu untuk melawan penyakit ini gitu. Setelah ikut mentoring Mas Alvin kan. Seberapa besar sih keberanian aku untuk melawan ini gitu. Ternyata ya oke gitu, didampingi gitu. Dan memang ya itu sempat pegangan juga Mas, sempat keringetan dingin gitu. Karena memang mungkin kan baru melangkah gitu. Jadi masih belum inilah gitu, masih belum terbiasa ya. Belajar. Iya. Nah, udah
itu aja sih. Cuman ya pertama itu aja, ada kelayangan ya ada lah gitu. Tapi yang memang Hmm. paling paling lucu pengalaman itu waktu ada satu apa acara Muludan itu, karena memang aku punya gini, waktu waktu sakit itu aku nggak bisa di ruangan yang kecil gitu loh Mas. Apa sih maksudnya Hmm. ke anestesi ya. Jadi Anxiety ya. kalau jadi kalau misalnya di ruangan kecil atau banyak orang, aku tuh nggak bisa nafas gitu, sesak gitu, makin sesak. Itu aku dipikir aku seperti itu. Nah pas Mbak aku, mikirin itu, maksudnya itu belum kejadian tapi Mbak mikirin itu gitu ya? iya, nah pas Oh, oke oke. kejadian bener-bener, aku coba, ternyata aku nggak kuat bener Mas, aku keluar karena memang di sini itu aku sesak-sesak aku sesak gitu. Betul 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 betul. Oke oke oke. Ya, Terus terus. nah, udah gitu waktu itu kan belum belum baru ikut mentoring berapa lah gitu berapa awal-awal aku keluar tuh karena memang aku nggak kuat waktu itu Mas. Jadi ya mungkin pikiran akunya yang terlalu ini sesak aja gitu. Aduh nggak kuat, aku nggak kuat. Aku keluar. Tapi pas begitu mau mentoring ke berapa, ada satu acara juga. Nah itu aku udah mulai berani gitu. Berani apa? Ini memang enggak gitu kayak dilawan-lawan gitu Mas. Akhirnya ya terbiasa dan alhamdulillah aku juga apa ya karena memang nggak tuntas ikutan maksudnya nggak terakhir itu nggak ikut kemas kan aku langsung merdeka sendiri gitu memproklamirkan Mas aku udah merdeka. Oke 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 oke. Tapi memang aku lupa kalau aku tuh pernah sakit seperti ini gitu, aku lupa gitu loh Mas, aku sehat kok gitu. Oke 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 deh. Sip. Oke, ini ada pertanyaan. Oke. Oke, bagi teman-teman yang baru WA admin saya nanti akan dibalas di jam kerja ya. Karena memang admin saya ada jam kerjanya nanti akan dibalas pada saat jam kerja ya teman-teman. Jadi ditunggu aja, pasti dibalas kok. Dan promonya masih ada, kuotanya masih cukup banyak. Tapi nanti kalau promonya udah berakhir, kuotanya habis ya promonya kita tutup. Ditunggu aja nanti akan segera dibalas. Oke, Mbak Yud sebelum ikut mentoring kan pasti sering nyimak live Facebook sama YouTube saya ya. Apa hal yang membuat Mbak Yud merasa oke, aku kayaknya harus harus ngikutin terus nih dan kemudian memutuskan ikut mentoring. Apa yang maksudnya yang men-trigger Mbak kok ini bener ya? Kok ini oh iya ya gitu loh. Apa Mbak kira-kira pada waktu itu? Yang ini apa ya yang bikin aku selalu penasaran pengen ngikutin itu karena aku lihat kayak saya kayak posisi sekarang saya gitu ya peserta kok pada berhasil gitu, orang lain Hmm? bisa kok aku enggak gitu, aku juga harus bisa dong gitu. Jadi apa sih rahasia mereka, apa sih yang mereka ini, Oke. terus aku ikutin gitu loh Mas. Aku Hmm. memang aku daripada baca buku yang Mas juga ya, aku lebih baik seperti ini nonton gitu Hmm. terus nonton YouTube Hmm. gitu jadi lebih masuk ke Hmm. akunya gitu, Hmm. kadang-kadang seperti itu. Oke. Nah, berarti Mbak pernah nonton testimoni salah satu member siapa Mbak pada waktu itu yang membuat Mbak merasa aku bisa nih merdeka kayak kayak dia gitu. Mas siapa ya yang kalau dengan yang waktu jamaah berjamaah takut di masjid katanya. Terus dalam berapa hari aku berani ikutan sholat berjamaah gitu. Terus takut mendengar ambulan. Siapa sih itu siapa? Aku lupa. Yang dari Bandung Mas tuh ya, Mas Mas Ali Nurdin ya? dari Jawa Barat ya. Pokoknya yang Apa apa Mas Eko ya, Mbak? ya mungkin ya. Pokoknya yang takut ambulan gitu. Itu apa sih? Yang Oke takut oke sholat oke oke. berjamaah katanya. Itu sih yang Kalau takut sholat berjamaah sih Mas Ali sama Mas Eko kalau nggak salah pada waktu itu. ya, apalagi kan beliau-beliau itu kan lebih lama dari saya sakitnya kan gitu. Yes, betul betul lah itu lebih lama Oh, mereka. mereka bisa gitu. Aku kan dibanding beliau-beliau ini aku kan baru gitu. Masa sih aku nggak bisa Hmm. gitu. Itu sih yang bikin kuat aku dobrak, harus dobrak ini gitu. Oke deh. Sekilas ya teman-teman bisa lihat dari apa yang disampaikan Mbak Yud dari cara ngomongnya, dari semangatnya. Itu tuh yang mahal teman-teman. Itu yang nggak tiba-tiba bisa kebentuk loh ya. Mbak mungkin ya ketika mentoring dulu Mbak Yud tuh nggak semangat seperti yang teman-teman lihat sekarang. Dulu mungkin ya loyo lah, dulu mungkin ya kayak tadi Mbak Yud bilang ya nangis-nangis lah. Pokoknya nggak ada motivasi lah di dalam dirinya gitu kan. Tapi ketika udah mulai nulis future hope-nya, kemudian dipasang, ditempel di tempat yang bisa kita lihat setiap hari, kita baca itu terus, aku pengen nganter anakku sekolah, aku pengen ini. Wah, itu yang jadi semangat terus. Nah, itu hal sepele tapi bisa teman-teman lakukan dan praktekkan loh teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, Mas gimana cara telaten sama konsisten? Itu tadi yang dilakukan sama Mbak Yud.
punya tujuan yang jelas, punya goal yang jelas, kalau dapat progres yang signifikan ketika ikut mentoring ya terutama, itu mau ngapain gitu kan. Oh, ternyata mau ini. Nah, goal-nya tuh ke sana, fokusnya ke sana. Bukan fokusnya ke sensasi lagi, keliangan lagi, aduh sakit ini lagi, udah nggak mikirin kayak gitu. Nah, di buku saya juga tuliskan Mbak, pada waktu itu di mentoring juga saya sampaikan bahwa kita nggak boleh mengeluh, kemudian nggak boleh mengucapkan sesuatu yang negatif, harus rutin senyum 37. Seberapa powerful-nya membantu bagi Mbak Yud? 37 itu Hmm. sangat. Soalnya apa ya? Memang itu kelihatannya kayak simple, tapi efeknya itu sangat ini banget gitu Mas, kerasa banget. Karena aku belum apa-apa, belum ikutan mentoring Mas saja, aku udah berani praktekkan itu dan memang sih waktu pertama nggak biasa ya senyum gitu, tapi yang dirasakan di sini bergejolak dengan berjuta-juta rasa sensasi gitu. Tapi ya aku mencoba gitu, aku lihat keluar gitu, senyum gitu kayak gitu ya Mas. Tapi lama-lama iya ya gitu. Kalau waktu kemarin itu kan aduh kayak gitu kan kita memang Ya, Mas Afi betul. bilang, aku kalau kita bilang aduh nggak mungkin kita senyum dong gitu. Yes, betul. Ya, pas aku praktekkan seperti itu ya memang nggak ada aduh, aku sehat, aku bisa, aku bahagia gitu. Jadi Itu terus aja kata-kata gitu. yang otomatis muncul ketika kita mempraktekkan senyum 37 ya Mbak ya? Iya, itu betul banget gitu. Dan memang itu kan tergantung, kata adalah doa juga gitu ya. Semakin Yes, aku bahagia, betul. aku sehat terus tidak ya alhamdulillah gitu Mas. Jadi Dengan kenyataan dan hal-hal cepat ya Mbak ya. iya, cepat banget itu. Alhamdulillah. Itu loh teman-teman yang disampaikan Mbak Yu, coba deh dipraktekkan oleh teman-teman gitu ya. Pokoknya mulai sekarang di apa ya, dicamkan ke dirinya sendiri bahwa rutin senyum 37 sambil membatin atau mengucapkan self talk yang positif. Aku sehat, aku kuat, bahagia. Kayak gitu terus. Meskipun ada sensasi, meskipun sensasinya bergejolak luar biasa seperti yang disampaikan Mbak Yu tadi. Tapi kan kalau teman-teman sudah baca buku saya ya, bahwa kata-kata itu kan adalah doa. Dan kata-kata kita yang keluar dari mulut maupun yang kita batin, kalau itu lebih banyak yang positif, itu yang akan jadi kenyataan. Kalau itu banyak yang negatif, ya itu akan jadi kenyataan juga. Maka tebakan saya bagi teman-teman yang sakitnya sekarang cukup parah gitu kan, yang masih sakit terus berbulan-bulan, saya yakin deh, 1 kali 24 jam, teman-teman lebih sering ngomong ke dirinya sendiri tentang, aduh aku sakit, aduh kok gini, aduh gimana, aduh kambuh lagi, sensasi lagi gitu. Daripada aku sehat, aku kuat, aku bahagia, aku bisa nih, bismillahirrahmanirrahim, aku bersyukur. Daripada kayak gitu. Nah, kalau kenyataannya sekarang teman-teman masih sakit, ya pas banget. Karena doa teman-teman yang nggak disadarin, jadi kenyataan. Doanya yang mana masih tadi itu, yang teman-teman bilang, aduh kok masih sakit ya, aduh gini-gini ya, pokoknya semua serba negatif. Nah, itu yang jadi kenyataan. Nah, kalau pengen berubah jadi yang positif, doanya, kata-kata, apa yang dibatin ke diri teman-teman itu harus diubah semuanya. Cara untuk mengubahnya itu sebenarnya simpel. Mungkin kadang kita lupa, kadang kita nggak tahu gitu kan, harus mengucapkan apa nih ketika ada sensasi gitu kan. Trigger aja dengan senyum 37, itu yang paling utama teman-teman. Karena kalau udah rutin, itu kayaknya kita mau ngeluh, aduh gimana nih, itu kayaknya nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Kayak aneh gitu ketika ngomong, kita senyum kok ngomong aduh gitu kan, gimana ya, kayaknya nggak masuk gitu loh, nggak sinkron di otak kita gitu kan. Ya mau nggak mau akhirnya kita terpaksa untuk mengucapkan atau memikirkan kalimat-kalimat dan yang positif, dan akhirnya cepat jadi realita gitu. Oke, ini bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Turun berapa kilo dulu Mbak ketika sakit bobotnya? Pertama waktu itu 70 kilo kan, aku tuh punya ini. Terus pas begitu sakit selama kurang lebih 7 itu aku langsung turun 55 kilo. Jadi ada berapa? Turun 15 kilo ya? Ya itu Hmm. sangat-sangat inilah Mas, karena memang yang aku makan kan bubur, tim, Oke. bubur gitu. Jadi ya apa gitu, nggak ada makanan lain gitu. Dan pada saat itu Mbak juga berpikir gimana caranya buat gemuk gitu ya? Buat apa? Caranya buat gemuk gitu kan ya? Oh ya, waktu itu ya gimana ya untuk mengembalikannya lagi gitu. Terus aku kan sempat pas Mas aku jangan terlalu gemuk pas sekarang malah terus naik gitu kan. Tapi alhamdulillah aja gitu ya Mas, penting sehat gitu aja. Sekarang berapa Mbak BB-nya Mbak? 55, mentoring udah selesai 2-3 bulan yang lalu, berapa sekarang berarti BB-nya? Aku sekarang malah 63.
kemarin ikutan udah selesai sama Mas Alvin itu aku di 58, 60. Oh, Sekarang 63. 63. Berarti udah naik, dulu pas mentoring naik 3-4 kiloan, selesai mentoring sekarang Iya. udah 63-an ya. Mantap sih Mbak, alhamdulillah banget ya. Sebentar, sambil diinget-inget coba Mbak, pada waktu itu Mbak pernah tanya ke saya, Mas gimana biar gemuk lagi, atau enggak Mbak? Pernah tanya gitu enggak? Enggak. Waktu diskusi? Enggak. Oh, enggak ya? Iya. Justru kan Oke, kata Mas oke, oke. Alvin, kalau gemuk itu enggak ini. Enggak Mas, kalau aku enggak ini gemuk pengen sembuh aja gitu yang gitu kata aku Hmm, bilang gitu oke, gitu. oke, oke, Karena memang oke. enggak ya maksudnya yang penting aku pengen sehat aja sih gitu yang utama gitu. Hmm. Nah, oke, oke deh. Nah, ini loh yang unik tuh gini, teman-teman. Kadang ketika kita nggak berpikir untuk gemuk, yang kita pikirkan hanyalah sehat, sebenarnya itu sedang mengurangi beban stres kita. Betul nggak sih, Mbak Yud ya? Karena Iya, ketika kita kurus kayak Mbak Yud tadi turun 15 kilo itu kan kaget ya. Secara pikiran pasti kaget, stresnya luar biasa tuh. Aduh gimana gimana gitu kan. Nah, ketika pada saat yang sama teman-teman dikasih pilihan untuk sehat, bukan dikasih pilihan ya, harus memilih sehat ataupun gemuk, teman-teman nggak bisa memilih pada saat itu. Ya pokoknya ya sehat ya gemuk juga. Malah kadang kebalik, gemuk dulu. Yang penting gemuk dulu gitu kan biar dilihat orang nggak diejek lah ibarat kata kayak gitu. Nah, tapi dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya teman-teman nggak dapat dua-duanya. Kan gitu ya, Mbak Yud ya? Mbak Yud iya. akhirnya mengesampingkan bahwa, oke lah, gemuknya nanti dulu, yang penting sehatnya dulu. Nah, akhirnya sehatnya dapat, ketika udah sehat, asam lambungnya beres, makan apapun jadi daging, akhirnya tujuan yang selanjutnya untuk gemuk jadi lebih mudah, teman-teman. Maka kenapa saya sering bilang bahwa gemuk itu sebenarnya simple kok, sederhana gitu kan. Asal Anda tahu ukurannya itu mudah. Dicatat aja, Anda tuh gemuk tuh pengennya berapa ukurannya itu yang pertama. Oh, pengennya 65 kilo, oh pengennya 68 kilo, oh pengennya 63 misalkan. Itu dicatat itu yang pertama. Tapi dalam rangka untuk mencapai goal itu, tahap yang pertama harus teman-teman lakukan adalah bukan mengkonsumsi makanan yang bikin gemuk, itu tahap yang selanjutnya. Tapi perbaiki dulu mesinnya, perbaiki dulu asam lambungnya, itu yang pertama. Karena apa ya, sebaik apapun atau mungkin seberlemak apapun makanan yang teman-teman konsumsi, kalau asam lambungnya masih nggak beres, ya itu nggak akan jadi daging. Itu nggak akan bikin kita gemuk, teman-teman. Itu udah pasti kayak gitu. Kenapa? Yang mesin yang memproses pertama kali aja masih rusak, gitu kan? Gimana itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat tubuh kita? Gitu. Maka fokusnya diubah. Maka kalau Anda sekarang mikirnya gemuk, terus kemudian dan mikir juga untuk sehat, saya minta ke teman-teman pilih dulu salah satu, mau gemuk dulu atau sehat dulu. Karena pikiran kita ini nggak bisa fokus dua-duanya, teman-teman. Pikiran kita tuh hanya bisa fokus ke satu hal. Gitu. Karena kalau Anda mikirnya gemuk, 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 dan gemuk, sementara dalam 1, 2, 3, sampai 4 minggu ke depan Anda nggak gemuk-gemuk, saya yakin Anda akan tambah stres, tambah pusing, asamnya nggak beres-beres, katupes bagusnya semakin terbuka, sensasinya tambah datang, tambah bingung kan ya, Mbak Yud, kalau kayak gitu ya. Iya. Iya. Kok tambah sakit gitu. Tambah sakitnya bukan karena apa-apa, teman-teman, tapi karena ekspektasi Anda, ekspektasi teman-teman buat gemuk itu loh, yang bikin Anda tambah stres. Tapi itu nggak Anda sadari selama ini. Kan gitu ya, Mbak Yud ya. Iya. Permasalahannya kalau nggak sadar itu yang jadi repot sih sebenarnya. Oke. Pada waktu kurus, Mbak, apa yang dibilang oleh mungkin orang terdekat Mbak, terus tetangga-tetangganya gitu, Mbak. Itu kan bikin nyakit di hati biasanya. Oh, mereka ya. Ya, paling sering kalau dari suami sih bilang, kok pucat ya, kok jadi lesu gitu ya. Tapi kalau Oke ya. pas kita ke warung kayak gitu, Bu, kok sekarang agak ini ya, kalau kemarin kok gemuk, kalau sekarang kok iya gitu. Aku cuman iya aja gitu kan. Nggak, tapi aku nggak pernah sekalipun aku bilang kalau aku sakit gitu, nggak pernah gitu, nggak pernah. Karena Asik. aku nggak mau apa dikasihani atau apalah gitu mas, aku pengen sembuh ya, sembuh sendiri aja gitu. Tapi kan karena memang aku fokusnya sehat ya, alhamdulillah begitu ikut mentoring mas baru 2 minggu aja aku udah naik 3 kilo kan waktu itu. Aku langsung bilang kan, mas kok aku langsung naik 3 kilo ya, aku jadi 58 sekarang kan gitu kan. Aku juga heran Karena gitu. karena udah nggak stres lagi, Mbak. Karena Iya. udah nggak mikir buat gemuk lagi gitu. Unik kan, teman-teman? Kok bisa kayak gitu ya? Praktekin aja apa yang disampaikan Mbak Yu tadi. Oke, nah ketika ini mungkin jadi hal yang unik ya Mbak. Mbak Yu berhasil untuk merespon dengan positif tentang statement orang gitu ya. Gimana caranya Mbak? Ketika tadi di warung Mbak dibilangin orang, waduh kok pucet, kok kurusan,
cara meresponnya biar nggak baper tuh gimana kalau menurut Mbak Yud pada waktu itu? Ya karena memang aku intinya nggak pernah mau aku nggak mau aku tuh bilang aku tuh sakit gitu, nggak. Makanya aku alasan iya karena ini apa ya, akhir-akhir ini mungkin terlalu capek atau gimana. Nggak pernah sih, intinya aku nggak pernah bilang kalau aku tuh sakit gitu aja sih Mas. Kalau mereka berpikiran mungkin gitu ya sakit kali ya, itu terserah gitu. Yang penting aku nggak mau gitu aja sih. Aku pokoknya Oke, berusaha oke. sehat gitu. Nah, di balik apa yang Mbak Yud sampaikan tadi, itu kan berarti ada mindset positif yang luar biasa banget itu, Mbak. Kan nggak mungkin semudah itu loh, Mbak, untuk mempraktekkan ketika orang ngomong buruk tentang kita, kemudian Mbak bisa meresponnya dengan positif, itu nggak semudah itu. Coba diingat-ingat, ketika Mbak ngomong kayak gitu, ketika orang menyampaikan yang disampaikan tadi ya, posisi wajah Mbak itu merengut, apa dengan senyum, atau dengan gimana, Mbak? Senyum aja Mas ya, walaupun nggak tahu itu senyum ikhlas atau enggak yang Yes. Yang aku penting senyum senyum aja. aja. Iya Oke. gitu kan. Waktu itu senyum aja sih, enggak. Karena memang intinya aku nggak pernah mau kelihatan aku sakit, walaupun memang kelihatan mungkin aku sakit Sih. ya gitu. Tapi aku nggak mau. Oke, 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 oke. Intinya Mbak nggak mau bahwa orang lain itu tahu bahwa Mbak tuh sakit gitu ya. Iya. Maka Mbak memaksakan diri menunjukkan ke orang lain bahwa aku tuh sehat. Caranya bagaimana? Ya dengan menunjukkan ekspresi yang senang, ekspresi yang bahagia, ekspresi yang mungkin rasa-rasanya tuh kok kayak orang yang penuh syukur dengan apa yang yang didapatkan pada saat itu meskipun sakit gitu kan ya. Nah, Iya. akhirnya orang pun yang nggak terlalu dalam tanda kutip ya, ya apa ya, bilang yang negatif ke kita gitu loh. Nah, itu yang perlu teman-teman praktekkan, teman-teman. Makanya saya kan selalu ulang-ulang ya. Kalau teman-teman pengen merdeka, seperti teman-teman yang udah merdeka lainnya gitu kan, termasuk seperti Mbak Iyut. Tapi teman-teman nggak mau ngelakuin seperti yang dilakukan Mbak Iyut, ya nggak mungkin merdeka lah, gitu aja. Anda pengen merdeka tapi nggak mau merespon dengan positif omongan orang seperti yang Mbak Iyut lakukan gitu kan. Malah Anda baper, malah Anda marah-marah sampai rumah nangis, kemudian tengkurap di kasur sampai kasurnya basah gitu kan. Dari kapan merdekanya kalau kayak gitu kan? Mbak itu udah nggak gitu lagi. Mungkin dulu iya, sebelum praktek buku saya sebelum ikut mentoring mungkin dulu iya. Tapi setelah semuanya diubah, cara meresponnya diubah, hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Seger, terus kemudian pikiran jadi nggak cemas gitu kan, nggak bingung lagi dengan apa yang diomongkan orang, bisa merespon apapun itu dengan positif. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi kalau pengen dapat hasil yang sama kayak Mbak Yud gitu kan, ya lakukan tindakan yang Mbak Yud lakukan. Jangan berhasil yang sama kayak Mbak Yud gitu kan. Tapi teman-teman nggak mau tindakan yang dilakukan Mbak Yud, ya nggak make sense saja gitu. Tindakannya apa? Seperti yang sudah disampaikan Mbak Yud dari awal tadi, rutin senyum 37, terus kemudian intinya nggak mau dibilang sakit oleh orang lain, gitu kan? Dengan apa cara menunjukkan Mbak Yud adalah ya udah aku sehat, aku bahagia, aku senang aja kayak gitu. Meskipun secara fisiknya terlihat sakit. Itu nggak mudah teman-teman. Karena rata-rata ya Mbak ya, orang yang sakit itu malah justru mereka tuh pengennya dikasihani. Kan gitu Mbak. Pengennya dimanja, pengennya dibelas kasihi, mungkin gitu ya. Mungkin nggak mau diomongin yang jelek-jelek lah. Pokoknya harus baik-baik terus gitu. Maunya tuh kayak gitu biasanya kalau orang yang sakit tuh. Jarang banget ada yang punya mindset yang kuat, tekad yang kuat seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi. Nah, itu loh teman-teman yang saya sebut fondasi untuk mencapai kesembuhan itu kurang lebih seperti itu juga. Gitu. Oke, di hari yang ke-11 kita diskusi soal shifting break Mbak Ayu. Nggak perlu diceritakan shifting break-nya, tapi sepenting apa Mbak ketika Mbak Ayu menemukan shifting break Mbak Ayu pada waktu itu? Penting buat kesembuhan maksudnya. Ah, Penting banget. Karena memang sebelum menemukan hal itu, ya memang itu belum menemukan akarnya gitu ya Mas gitu, yes, betul. permasalahan. Setelah memang waktu itu dapet, dan aku juga kan bilang gitu, Mas iya terasa banget gitu, jadi semuanya terbuka gitu, ada ringan Oke, oke. dengan di hati atau semuanya lah gitu, enak aja menjalani semua muanya gitu. Dan kayaknya sebelum itu pun kita nggak pernah, Mbak Ayu nggak pernah menyadari bahwa itu akarnya gitu ya Mbak ya? Enggak sama sekali, malah apa ya, cuman nggak terpikir aja Mas gitu. Malah pas udah ketahuan malah ketawa sendiri. Lo ini ya, ini gitu. Kayak gitu. Cuman Ternyata ini gitu ya?
Iya, itu Oke, ternyata oke, ini oke, oke. aja ya gitu. Kayak simpel kalau udah ketahuan gitu. Tapi waktu Mhm, kemarin-kemarin kan kenapa gitu. Pas mhm. udah ya udah ketemu itu ya udah plong aja gitu Mas. Jadi enak Betul, aja betul, gitu betul. semuanya. Enak aja. Itu kan makanya makanya kenapa metode yang saya gunakan kan namanya shifting mindset ya, Mbak Yud ya. Jadi selama Iya. ini fokus teman-teman itu kan buat sembuh tuh mikirnya adalah apa solusi dari luar yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita gunakan membuat kita sembuh kan gitu. Nah, ternyata setelah kita melakukan itu ternyata nggak dapat hasil yang signifikan. Contohnya kayak obat misalkan, obat kimia ya, herbal lah, terapi lah, atau apapun itu. Itu dari luar kan, kemudian kita masukkan ke tubuh kita nggak dapat hasil yang signifikan. Nah sekarang kita balik. Nah kita apa namanya, mengecek gitu kan ya, kekuatan dari tubuh kita ini, kita cek dulu akarnya di mana, kita beresin, kemudian kita challenge diri kita. Nah hasilnya seperti apa? Nah, seperti yang disampaikan Mbak Yu tadi itu, teman-teman. Maka shifting mindset yang paling dalam adalah kita tidak lagi fokus pada sesuatu yang ada di luar kita, tapi kita fokus untuk ngecek ke diri kita. Oke, kalau aku sakit, kenapa ya kok masih sakit terus kan gitu? Mbak Yu tadi menyampaikan di awal teguran. Oke, tegurannya apa? Kenapa bisa berpikir ini juga sebuah teguran gitu, Mbak? Eh, karena waktu itu memang aku apa ya? Kalau nggak mikir kalau sehat itu mahal gitu. Terus aku Hmm, nggak mungkin aku kurang pandai mensyukuri nikmat sehat itu ya. oke, Tapi oke, oke, setelah oke. setelah memang aku sehat, ya sekarang aku lebih ini gitu. Sehat itu mahal tuh bener gitu, bener banget gitu. Makanya ya Hmm, dijaga bener-bener. Kalau kemarin kan mungkin ya karena itu gitu, jadi enak-enaknya aja gitu. hmm. Kalau ya Oke, bikin itu oke. teguran gitu, biar akunya lebih menghargai badan aku, menghargai kesehatan aku I see. juga gitu. Yang dulunya itu nggak pernah terpikir sama sekali, mungkin gitu ya, Mbak Yud ya? Enggak, aku nggak pernah, makanya Oke. baru pertama gitu ya, apa, aku kok sakit gini ya, lama banget gitu loh Mas. Kenapa ya Oke, ini gitu. oke. Mhm. Obat udah gitu, apa ini apa sih yang salah? Nah, setelah itulah ketemulah itu, oh ini ternyata akarnya gitu kan. Selain Mhm. memang itu bikin stres juga iya gitu kan, Oh banyak iya. yang bilang kalau mah itu katanya dari stres katanya Mhm, gitu. betul, betul, betul. Oh, mungkin iya gitu kan. Tapi setelah kita memang ada ilmunya dari Mas gitu ya, sering mempraktekannya juga, ya memang itu dari semuanya penyakit itu dari kita sendiri kok gitu. Kalau kita memang pengen sembuh ya dari kita juga gitu. Nggak Mhm. ada ya memang sebagian besar juga ada Mas yang membantu gitu begini. Kalau kita memang bener banget gitu kata Mas Apin, kalau kita memang nggak bergerak, nggak ada keinginan ya nggak bakal sembuh-sembuh gitu. Mhm. Intinya harus kita semangat untuk sehat dan melawan yang ada di kita gitu, bahwa Mhm, mhm. kita harus sehat. Jadi kita itu enggak penyakit ada memang, tapi kalau misalnya dimanjain malah berkembang biak kan gitu. Yes, betul banget. Itu yang nggak disadari teman-teman kayaknya, Mbak, ya. Jadi tanpa sadar ketika mereka sering ngeluh, ketika mereka sering mengeluarkan statement yang negatif itu sebenarnya sedang menikmati sakit, sedang mengembangbiakan sensasi yang teman-teman rasakan, gitu. Nah tadi kalau Mbak Enung ya, sering Mbak Iyut ya dilawan terus. Sorry ya Mbak, kok keliru-keliru terus ya? Kan namanya hampir sama nih, Enung sama Iyut. Iya. Sorry, sorry. Nah, pentingnya untuk menemukan akarnya itu seperti itu, teman-teman. Dan akarnya itu nggak mungkin ketemu, sekali lagi ya, nggak mungkin ketemu kalau teman-teman nggak bergerak seperti yang disampaikan Mbak Iyut. Kalau teman-teman nggak melakukan apa yang kita sampaikan di mentoring. Saya cuma ngasih tahu, ini ya caranya untuk nemuin akarnya. Saya nggak tahu juga akarnya kan ya, Mbak Iyut ya. Sebelum Iya. teman-teman melakukan, ya dalam tanda kutip ilmunya gitu kan ya, mempraktekkan apa yang kita sampaikan, akhirnya tahu, oh kalau udah tahu ya, cuman ini gitu kan. Kenapa selama ini nggak sadar gitu kan? Kalau sadar mah dari dulu udah diberesin ya, Mbak ya. Nah, Iya. cuman untuk memiliki mindset seperti itu tuh nggak mudah teman-teman. Karena lawannya untuk bisa ngecek seperti itu ya, sampai mendapatkan menemukan akarnya, beresin semua shifting break-nya, itu adalah ketidaksabaran. Pengennya instan, pengennya cepat. Jadi tahunya ketika teman-teman dengerin video mentoring saya tiba-tiba sembuh. Nggak gitu polanya teman-teman. Seperti Mbak Yud bilang tadi, video mentoring saya itu sebagai sarana aja, sebagai apa ya, petunjuk aja. Oh teman-teman harus gini gini gini. Ketika udah dikasih petunjuk, teman-teman nggak melangkah, teman-teman nggak ngelakuin, yang gimana mau dapat hasilnya kan gitu ya Mbak Yud ya. Tapi Iya. ketika mau ngelakuin, ya pasti akan ada hasilnya. Entah satu dari 1 sampai 100 itu mungkin 10%, 20, 50%, tapi pasti ada hasilnya. Ketika teman-teman mulai
melakukan. Itu loh teman-teman pentingnya untuk menemukan akarnya. Nah pertanyaan saya ke teman-teman yang sekarang nyimak live kita ini ya Mbak Iyut ya, udah nemuin akarnya belum teman-teman? Oh, pasti bingung nanti, apa yang dimaksud Mas Afif ini akarnya gitu kan? Maka praktekkan buku saya. Di formula yang pertama saya sebut di sini akarnya itu dengan shifting break teman-teman. Shifting break itu ada 3, dari trauma, dari kondisi yang teman-teman rasakan sekarang, dan dari faktor eksternal. Itu harus diberesin semuanya. Sebelum diberesin tugasnya apa? Ya ditemuin dulu. Bagaimana mau beresin kalau nggak pernah ketemu, kalau kita nggak tahu gitu kan. Ditemuin dulu, baru nanti kita beresin. Kalau Anda nggak pernah ketemu ini gitu ya teman-teman, wah nanti pasti akan punya potensi untuk kambuh lagi sensasinya, kambuh lagi, dan kambuh lagi. Karena akarnya di sini. Dan ini cara nemuinnya nggak butuh herbal, nggak butuh madu, nggak butuh obat-obatan, nggak butuh apa ya terapi-terapi dari luaran sana, itu nggak butuh teman-teman. Cuman butuh berpikir aja. Ya Mbak Yud ya. Iya. Kan nggak make sense ya. Kita tahu sebab sakit kita, tiba-tiba madu memberitahu itu. Tiba-tiba akupuntur memberitahu itu. Nggak make sense teman-teman. Ya itu bagus, cuman nggak sesuai lah dengan apa yang kita butuhkan, dengan solusi yang kita butuhkan sebenarnya. Itu loh cara berpikirnya. Oke, naiknya cepet. Naik BB-nya cepet naik ya, 3 kiloan ya ketika mentoring ya, Mbak Yud ya. Apa yang Mbak Yud konsumsi pada waktu itu? Biar teman-teman bisa nyontoh nih. Nabes itu kayak biasa gitu. Terus awal-awal lebih sering ke nggak makan malam, tapi diganti dengan nasi sama kurma itu yang di blender itu. Aku Resmi lebih gitu sering, ya. nah makan malam diganti sama itu Mas gitu. Tapi nggak dalam melakukan itu aku nggak berpikir sama sekali kalau aku tuh pengen berat naik gitu ya, enggak. Itu dengan sendirinya aja, karena memang benar Mas, kalau memang udah enak apapun jadi daging gitu loh. Makan cuma sedikit aja, aku sedikit makan gitu, tapi memang enak gitu, nikmat. Nikmat jadi daging, ya akhirnya gemuknya kecapai juga ya Mbak ya. Sehatnya kecapai duluan, gemuknya secara nggak sadar nyusul. Itu loh enaknya teman-teman ketika teman-teman menikmati prosesnya gitu kan. Jadi cobalah di shifting mindset-nya gitu ya. Jangan cuma berpikir soal gemuk dan gemuk. Pertanyaan saya simpel deh. Anda udah berpikir gemuk itu berapa lama, berapa bulan, dan hasilnya gimana? Kalau udah nggak dapat gemuknya, maka jangan berpikir gemuk lagi. Kalau masih sakit, sensasinya masih banyak, ya berpikirnya adalah bagaimana ngurangin sensasinya dulu. Gimana sehat atau sembuhnya dulu. Gitu. Nanti gemuknya insya Allah bisa nyusul teman-teman semuanya. Oke. Rutin konsumsi minyak zaitun juga ya, Mbak Yud ya? Iya. Sampai sekarang kalau minyak zaitun alhamdulillah masih. Karena memang ya udah keenakan aja ya Mas ya. Kayak ramuan ketumbar yang gitu juga masih, tapi memang nggak serutin yang kemarin gitu. Tapi memang nggak ditinggalin lah ya Mas ya, karena apalagi berjemur. Itu ada pengalaman lucu ini, ada pengalaman buat teman-teman juga ya. Jadi jangan pernah merasa takut atau malu menjadi hitam gitu ya. Itu aku ngalamin ya. Aku drastis banget gitu loh Mas. Waktu pertama aku kan takut ya. Kalau banyak jemur aku nanti gelap gitu ya. Tapi tekad aku pengen sembuh itu kan, kata Mas Safi, jangan takut jadi hitam. Tapi setelah memang sembuh ya memang itu kenyataannya sembuh, sehat, hitam gitu ya. Oke. Itu ada hal ininya juga, tapi nggak ini, bersyukur malah gitu. Alhamdulillah ini karena memang semua juga proses gitu ya Mas ya. Harus ada pengorbanan gitu. Iya, harus ada pengorbanannya. Yang penting kan yang di dalam ini yang sembuh gitu. Kalau luar kan nggak bisa dilihat gitu ya, masih bisa nampak gitu. Kalau awal-awal sih memang aku takut ya. Terus pas hitam Mbak, udah sehat terus kemudian kulitnya hitam. Gimana cara memutihkannya Mbak? Ya dengan berbagai macam cara juga Mas gitu. Karena aku dengan seringnya gitu bilang, gimana nih aku kok jadi gini banget ya gitu. Aku nggak pede gitu kan. Tapi aku nggak mau mengeluh lagi. Setelah memang aku waktu itu sakit itu, aku nggak pernah mau mengeluh lagi. Aku lebih bersyukur aja Mas gitu. Apapun yang diberikan, yang penting aku sehat ya Allah. Ini juga sudah nikmat mana lagi yang kau dustakan, itu ya benar gitu. Karena nikmat ini gitu kan. Udah nikmat, berbagai nikmat yang Allah kasih, malah aku makasih harus
ngeluh lagi gitu. Ya terima Yes, aja gitu. betul, 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 betul. Dan akhirnya sekarang kan kalau dilihat sekilas kan putih lagi ya Mbak Yud ya. Artinya buat proses dari hitam ke putih itu jauh lebih cepat daripada dari proses sakit menuju sembuh kan gitu ya. Betul, betul banget. Maka kalau sekarang saya lempar pertanyaan ke teman-teman, teman-teman memilih berjemur sehat, ya nanti efek sampingnya agak hitam, nggak sampai kanker kulit, nggak akan deh, nggak akan sampai selebay itu cuman lebay perubahan iklan aja lah. Sakit, terus kemudian rutin berjemur, sehat, hitam, tapi atau sakit, kemudian nggak mau berjemur, nggak sehat-sehat, tapi putih terus. Tapi putihnya bukan putih seger loh teman-teman, putih pucat Mbak, kalau yang sakit-sakit tuh, ya nggak sih? Iya, iya. Ya putih putih sih, cuman dilihat tuh nggak seger, nggak nyenengin gitulah kalau dilihat tuh. Nah, pilih yang mana? Pasti pada jawab, ya pilih sehat putih dong Mas. Nggak ada pilihan sehat putih, pilihannya ya mungkin sehat agak hitam dikit gitu kan, atau sakit tapi putih pucat. Ya pilih mana ya Mas ya, pasti kan kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu keputusan yang teman-teman harus buat seperti Mbak Iya teman-teman. Terapinya simple, sederhana, nggak butuh duit loh ya. Kita kena matahari kan nggak perlu bayar sama Gusti Allah kan ya Mbak Iya ya. Iya, Kita kena gratis. matahari nggak perlu bayar sama malaikat Jibril mungkin. Jibril aku bayar nih mau berjemur kayak gitu juga ya. Gratis loh teman-teman. Tapi kenapa kita terlalu banyak excuse, terlalu banyak beralasan untuk melakukan hal semacam itu? Karena pada dasarnya ketika teman-teman sudah sehat, ya teman-teman jauh lebih produktif lagi, ibarat kata ya, bisa produktif, kemudian bisa menghasilkan lagi, punya tabungan lagi, skincare banyak, akhirnya putih jadi jauh lebih mudah. Sederhana itu loh teman-teman. Maka jangan dibalik-balik cara berpikirnya. Tadi sama kayak gemuk atau sehat gitu kan. Sekarang sehat kemudian agak hitam dikit atau sakit tetap pucat gitu kan. Jangan dibalik-balik cara berpikirnya. Harus fokus, harus milih salah satu mana yang paling penting dan mana yang jadi tujuan awal teman-teman semua. Gitu. Oke, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Yud ya, dari Mbak Irma Iya. nih. Herbal apa yang diminum, Mbak, yang sering dikonsumsi ketika mentoring dulu? Aku itu ketumbar, jahe, madu, sama cengkeh. Itu aja. Memang sudah enak seperti itu gitu, sama Enak. nabes juga, sama nasi kurma itu. Resmi gitu ya. Itu minyak zaitun juga gitu ya. Minyak zaitun juga. Oke. Ya resepnya kan cuma itu aja ya, Mbak ya. Iya. Saya nggak nyembunyiin resep khusus teman-teman, ya resepnya udah saya share semuanya. Pola makan, pola hidup, terapinya bagaimana, apa namanya, resep sehatnya seperti apa udah saya share semuanya ke teman-teman. Pola pikirnya juga sudah saya share sering di live Facebook, di YouTube, sama di sosmed juga banyak. Cuman memang yang nggak mudah tuh di pola pikir itu ya, Mbak ya. Iya. Kalau mudah harusnya teman-teman mudah juga buat merdekanya, tapi karena nggak mudah, butuh effort lebih, maka ya harus memahami fondasi di pola pikirnya terlebih dahulu. Oke, kalau ketika terapinya Mbak, ketika latihan pernafasan diafragma lebih senang dilakukan ketika sambil berjemur atau pas sholat juga Mbak? Aku lebih pas sholat. Berat nggak Mbak pertama kali ngelakuinnya, ketika pertama-tama itu? Iya, ada sih. Iya, agak-agak berat gitu. Tapi pas makin kesini ya kayak biasa aja, lebih enak justru yang pertama kali itu ya yang di latihan pernafasan itu kan aku memang sesak juga ya Mas, terasa banget gitu perubahannya itu setelah ada terapi pernafasan itu gitu. Itu pas sholat sambil pas ruku sama sujud atau pas ketika takbiratul ihram juga udah mulai Mbak? Aku di ruku sama sujud. Di ruku sama sujud ya? Iya. Ketika Mbak mulai ngerutinkan gitu, itu, ketika Mbak ngerutinkan itu, maksudnya kerasa efeknya, kok agak enakan tuh berapa hari Mbak setelah itu? Kalau nggak salah 3 ada rasanya perubahannya itu 3 hari. 3 harian ya. Oke deh. Tuh teman-teman yang mungkin masih sering nggak enak di tenggorokan, nafasnya berat, di kerongkongan juga nggak enak gitu kan, rutinkan deh latihan pernafasan diafragma ketika ruku sama sujud. Gimana Mas caranya? Simpel kok. Tarik nafas panjang dari hidung, tahan semampunya, kalau udah nggak kuat baru dikeluarkan dari mulut. Udah itu aja. Mas nafasnya mau di perut atau di diafragma atau di mana terserah teman-teman. Kalau bagi saya sih terserah. Yang penting Anda menikmatinya.
ketika Anda menikmatinya, Anda akan mulai mengenali yang paling enak tuh, oh ternyata di pas diafragma sini, di atas sini ya teman-teman ya. Antara kerongkongan sini, antara dada sama perut. Atau pas di perutnya. Nah terserah teman-teman, Anda menikmatinya yang mana. Memang kalau yang belum terbiasa, pertama tuh berat banget. Tapi kalau udah terbiasa, wah Mas, tuh nikmatnya luar biasa. Terutama bagi kesehatan ya. Terus kemudian mengurangi sensasi yang nafas berat itu. Yang kedua adalah, kalau dulu Mas Eko tuh ya mungkin kalau bahasa kita agak lebih ya, katanya sih kayak serasa di surga gitu. Ya, karena memang ya kalau saya ngalamin juga, saya ngerasain juga tuh teman-teman, nikmat banget memang gitu. Ketika kita sujud sambil tarik nafas panjang, tahan itu, darah tuh ngalir semua ke atas ini, ke kepala kita. Gitu kan posisinya turun ya, Mbak ya. Ngalir semua. Itu kayak Iya, penuh, kayak berat gitu, tapi beratnya tuh enak gitu loh. Kayak ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata pokoknya itu. Nah, ketika kita udah iya. ngeratin laku ini tuh, wah, ketagihan pasti teman-teman. Gitu. Dan ada rasa apa ya? Kalau saya pribadi ngerasain tuh kayak ada rasa-rasa lebih tenang. Sebenarnya Mbak Yud bisa dicabut dulu Mbak, agak memersek suaranya. Terus dicabut, terus dimasukin lagi. Nah, oke. Kok masih ya Mbak? Mungkin di kerudungnya Mbak, kok ada saya gitu. Yang nyenggol apa gitu. Nah, udah enggak? Oke, udah enggak. Masih lagi Mbak? Loh, Nah, udah enggak? Udah. Udah. Oke, udah. Nah, rasanya nikmat banget teman-teman. Coba deh dipraktekin, dinikmatin ya. Misalkan teman-teman yang non muslim, nggak apa-apa, lakuin aja pas sujud aja. Pas sujud langsung tarik nafas panjang gitu kan, tahan semampunya, kalau udah nggak kuat keluarkan dari mulut. Dinikmatin aja. Nah, ketika Anda berproses untuk menikmatinya itu loh teman-teman, yang nggak tahu kenapa rasanya pokoknya ya enak banget lah. Kita tuh kayak merasa apa ya? Kalau saya pribadi sih kayak merasa nikmatnya tuh kayak nikmat gimana sih? Kayak ada charger gitu loh yang masuk ke tubuh kita. Kita kayak dikasih baterai lagi gitu. Kalau Mbak Yit ngerasainnya gimana, Mbak? ya gitu. Satu, ya tenang, lebih tenang Nah, juga, Mas, gitu. Karena memang intinya yang aku selama ini keluhkan kan memang di nafas gitu ya. Begitu hmm, hmm. memang nafas aku udah long, ya udah merasa tenang kayak gitu, terus makin apa ya, ya kayak ketagihan gitu kan. Terus aku lakuin terus agak lama juga gitu kan. Dan memang apa ya, setelah melakukan itu ya bener Mas, semakin semangat gitu. Ada semakin semangat karena memang itu intinya kan, aku Nafas itu beratnya kan itu ya. pernafasan itu gitu. Hmm. Ya, Dan ketika ada progresnya jadi lebih semangat lagi. Makanya tantangan ke pasar kah atau apapun itu hajar aja ya, Mbak ya. iya Mas, apalagi saya itu waktu selama sakit nggak pernah tidur di kamar karena memang kan Ah, ada sugestinya, nggak mau ruangan kayak gini gitu, pengennya yang ah, blank kayak gitu gitu Mas. oke, oke, Itu oke, oke. selama sakit loh. Gitu. Oke. Jadi ada ketakutan juga ya di ruangan yang tertutup gitu ya, berarti ya. Iya, Oke. Kalau soal keliengan, Mbak, beresnya berapa berapa hari tuh ketika mentoring, Mbak? cepet banget ya. Kalau kelayangan cepet banget. Karena Cepet banget. apa waktu itu berapa ya? Ya, karena setelah aku berani sendiri pakai motor itu awal pertama dari sana memang udah agak berkurang dan hilang sendiri aja. Kayaknya nggak nyampe seminggu deh, paling semingguan kelayangan hilang langsung. Hmm. Padahal itu dirasain udah berbulan-bulan sebelumnya ya? Iya, itu setiap jangankan jauh, jalan-jalan untuk ke depan aja ya kerasa gitu Oke. kelayangannya. Oke. Nah, kalau saya simpulkan ya, teman-teman, kalau masalah keliengan itu, tantangan terbesarnya adalah kita harus challenge diri kita sendiri sebenarnya, teman-teman, untuk bisa melawan si keliengan itu. Seperti yang Mbak Ayu sampaikan tadi ya, di-challenge, ditantang sakitnya itu, jangan dimanjain. Selain ya kalau faktor-faktor teknisnya, konsumsi airnya, konsumsi gulanya dicek gitu kan, terus kemudian makan juga diperhatikan, itu juga. Cuman yang paling utama adalah kalau kita bisa challenge, kita bisa menantang
si sakit itu. Dia nggak akan betah di tubuh kita lagi. Itu bahasa apa ya? Kalau bahasa saya sih seperti itu, teman-teman. Mungkin agak aneh ya bagi teman-teman yang baru pertama kali nyimak. Tapi ketika Anda mempraktekannya, loh kok bener ya? Kok tiba-tiba hilang? Kok tiba-tiba nggak ada kan gitu ya, Mbak Yud ya? Jadi kita Iya, kadang iya ngerasa aneh betul Mas. juga. Loh, kok tiba-tiba nggak ada gitu kan? Kemarin pusing gimana nyari solusinya, kok ini tiba-tiba nggak ada aja gitu kan? Karena solusinya itu sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri, teman-teman. Solusinya ada di dalam kekuatan tekad kita sendiri sebenarnya. Nah, ketika kita berhasil melawan semuanya itu, beres masalahnya. Gitu. Oke. Ada insomnia atau gangguan tidur nggak, Mbak? Iya, iya itu Oke. ada. Tapi setelah ikut mentoring dan memang ramuan itu, alhamdulillah nyenyak terus gitu tidurnya, itu enak banget gitu. Makanya Enak cepat ya. mungkin BB-nya naik itu mungkin dari itu gitu kan. Betul, betul, Istirahat betul. yang banyak. Istirahatnya cukup juga ya. Oke. Gangguan Iya. tidurnya yang Mbak rasain sebelum ikut mentoring tuh seperti apa dan kenapa kalau menurut Mbak Yud? Ya itu karena memang sesak itu ya Mas ya kan, jadi kalau dibawa tidur itu jadi naik ke atas gitu loh, jadi Oke, oke, oke. sakit aja gitu. Jadi Hmm. mau ke pinggir salah mau ini, pokoknya gitu Mas, makanya nah darah juga Ah, naik karena memang kurang hmm. tidur gitu. Ya udah deh Betul, pokoknya betul. kalau inget yang itu gimana. sedih Ah, sedih tapi sedihnya dibikin akhirnya itu kayak kayak dibikin. Akhirnya ketika kondisi seperti itu, kurang tidur, wajahnya pucat, bikin kurus. Kan polanya kayak gitu ya, Mbak Yud ya. Itu udah satu paket sebenarnya, teman-teman. Maka kalau Anda tanya ke saya, Mas, caranya bikin apa? Caranya pengen gemuk gimana? Satu. Kemudian, Mas, caranya buat insomnia, nggak insomnia gimana? Dua. Mas, caranya biar dadanya nggak panas gimana? Tiga. Mas, caranya gimana biar nggak keliangan gimana? Empat. Mas, caranya gimana biar nggak lemas gimana? Lima. Nggak tahu sensasi yang Anda rasakan mungkin lebih dari 5 ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita fokusnya membereskan satu persatu sensasinya ini, kira-kira kalau menurut Mbak Yud, pusing nggak itu, Mbak? Halo? Masih dengar suara saya, Mbak? Nggak ada Mas, putus. Putus-putus ya? Oke. Ya, Sekarang udah dengar? ya Oke. sekarang Kalau bagus. kalau misalkan yang Mbak Yud rasakan tadi ya, mulai dari keliengan, nafasnya berat, insomnia, badannya kurus, pucat, itu udah 5 sensasi tuh. Kalau kita mau beresin 5 sensasi satu persatu, kira-kira Ya, bakalan pusing nggak, Mbak? pusing banget lah Mas. Ya pastilah, nggak kebayang aja dan nggak pernah berpikir ya aku nyesasin satu-satu itu enggak. Hmm. Nah, alhamdulillahnya Mbak Yud nggak memikirkan itu. Tapi teman-teman itu pada mikirin itu loh, Mbak, masalahnya. Aduh mas kurus, aduh mas pucat, aduh mas gangguan tidur, gak bisa tidur, insomnia, aduh mas dadanya panas, aduh mas tenggorokannya apa ganjel, nafasnya berat gimana. Satu-satu tuh dipikirin semuanya. Nah, kalau saya simpel jawabannya, teman-teman. Semua masalah, semua sensasi yang dirasakan teman-teman, itu ada 3 penyebabnya. Karena katup esofagusnya masih terbuka, karena asam lambungnya produksinya masih berlebih, karena ada penyebabnya ya, 3P itu terutama, pola makan, pola pikir. Kemudian yang ketiga, karena mungkin ada luka di lambungnya juga. Nah, 3 ini aja yang diberesin. 3 ini beres, terutama katup esofagusnya udah nutup, udah balik lagi normal, ya udah sensasi dari dada ke atas, termasuk yang Mbak Yud rasakan tadi ya, tenggorokannya lengket, nafasnya berat, tembus sampai belakang lah, insomnia lah, keliengan, itu jauh akan berkurang, teman-teman. Maka metode saya itu beda, nggak cuma satu persatu kita selesaiin, tapi kita beresin akarnya aja. Akarnya beres, ya akhirnya semuanya beres. Nah, akar yang paling utama dari semua akar itu adalah ketika teman-teman bisa menemukan sebab kenapa asam lambungnya yang selalu kambuh setiap hari itu apa. Dan Mbak Iyut berhasil menemukan itu dan membereskannya. Pertanyaannya ke teman-teman, sudah bisakah teman-teman menemukannya sebelum nanti membereskannya? Itu yang harus teman-teman jawab terlebih dahulu. Itu ya Mbak Yud ya. Oke, Iya, kita udah 1 jam diskusi. Terima kasih banyak Mbak Yud atas waktunya. Sebenarnya kalau mau diperpanjang lagi pasti masih iya. banyak yang bisa kita diskusikan ya, tapi Iya, nggak elok rasanya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mbak Yud. Selamat sudah merdeka sepenuhnya, gemuk juga, seger juga wajahnya, alhamdulillah banget. amin, amin. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya Mbak Yud ya. Amin ya. Saya juga Dan bagi tetap teman-teman, semangat buat teman-teman gitu. disemangatin terus ya Mbak Ayut ya. Jadi nanti kalau Mbak Ya, Ayut ada yang DM atau inbox ya dijawab semampunya aja ya Mbak ya.
Jadi nggak perlu, Iya, Mbak iya, Mbak insya Yud nggak Allah. wajib untuk menjawab pertanyaannya mereka, ya semampunya aja. Jadi jangan nanti malah jadi beban gitu, jangan jangan berpikir seperti itu ya, Mbak Yud ya. Biar bebannya ke saya aja sama tim saya Iya, aja. Nanti kalau Mbak Yud iya, jawabnya bingung, udah tanya Mas Alvin aja gitu aja ya. Tanya timnya Mas Alvin aja gitu. iya, iya, Nanti Mas. biar kita yang Siap-siap. jawab gitu ya. Oke, teman-teman, itu Iya, yang iya, bisa kita baik. sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ataupun Mbak Yud sampaikan, mohon maaf juga ya teman-teman. Tetap semangat. Puasa sudah sampai sepertiga, sorry, 2/3 jalan ya. Sebentar lagi Lebaran. Semoga teman-teman yang masih tetap puasa lancar terus, dan bagi yang belum berpuasa, semoga Amin. segera merdeka sehingga nantinya bisa berpuasa juga. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.